Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh yang indah ini. Ridho secara pribadi diizinkan oleh Allah untuk bersilaturahim dan menatap wajah-wajah indah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, Masjid At-Taqwa Binangun nggih Pak. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai tentu pengurus DKM dari Masjid At-Taqwa Binangun. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah dalam keberlimpah curah rahmat, ampunan, hidayah, ridho serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda sekalian yang senantiasa dalam penjagaan pula dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam perbaikan dan kebaikan. Semoga kita bukan hanya berkumpul di masjid ini, tapi kelak nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu enggak dengan amin aja, ayah bunda. Ada ikhtiar yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba, juga sebagai orang tua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa, menginginkan keselamatan bagi kita semuanya, sosok yang sangat sempurna cintanya kepada kita, sosok yang sangat merindukan kita. Semoga kerinduan dan kesempurnaan cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbalaskan pula dengan kesempurnaan kita dalam mentaati setiap sunnah atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Karena syariat Islam Pak, bukan kayak kita datang ke restoran Padang, semua dihidangkan, kita cuman senang sama misalkan rendang ataupun daun singkong rebus sama sambal hijau, yang lainnya nggak kita makan, kita kembalikan. Kita hanya mengambil apa yang kita suka dari syariat Islam. Nggak seperti itu Pak. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah. Kata kafah itu bukan milik sebuah ormas Pak, tapi memang kata dari Al-Quran yang Allah perintahkan. Kalimat awalnya ditujukan kepada ya ayyuhallazina amanu, yaitu orang yang beriman. Kita yang subuh ini berada di masjid ini, Allah meminta kita untuk apa? Untuk sungguh-sungguh menikmati semua syariat-syariat Allah yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus kita berdarah-darah loh Pak. Tanpa harus meregangkan nyawa kita. Beda dengan para sahabat dahulu, beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya tinggal menikmati sebagai bentuk kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan setiap syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ayah bunda sekalian, Ridho datang dari barat Jawa Barat, dari Bandung. Tapi Ridho bukan asli orang Sunda Pak. Papa Padang, mama Jawa Timur, Malang. Jadi adonan Padang campur Jawa jadinya begini Bu. Alhamdulillah Ridho bisa silaturahim di sini, dibersamai sama salah satu lembaga sosial, sekolah relawan, kantornya di Depok. Kebetulan memang selama 2 tahun ke belakang Ridho intens untuk silaturahim dengan lembaga sosial sekolah relawan ini, karena hampir setiap bulan ngisi pengajian rutin di sana. Itu bersilabus Pak. Jadi runut ngajinya, ngebekalin teman-teman yang memang ini lembaga sosial tapi basicnya Islam Pak. Cuman
lebih ke anak muda, sebutannya milenial lah ya. Tapi alhamdulillah 100% karyawannya itu semua muslim. Jadi membuatkan silabus untuk mereka, mempersiapkan mereka. Dan alhamdulillah teman-teman dari sekolah relawan ini juga punya program, yaitu beras untuk anak yatim, piatu dan duafa, Pak. Karena kenapa ini dimunculkan programnya? Ridho termasuk pemanggul beras kalau lagi nggak ngisi kajian, bareng sama teman-teman gerakan infak berasnya Kiai Lukmanul Hakim di Bandung. Jadi pernah satu ketika datang ke sebuah pesantren, Pak. Itu santri-santrinya berjumlah sekitar 600-an orang. Hampir setiap hari makannya nasi putih sama, orang Sunda nyebutnya bala-bala. Oh, bakwan. Besoknya menunya beda, Pak. Apa? Nasi putih sama orek tempe, Pak. Itu generasi-generasi yang kelak akan mendakwahkan Islam, tapi kehidupan mereka seperti itu. Kita beruntung, Pak. Allah kasih nikmat rizki yang berlebih, makanan yang cukup mengenyangkan secara nutrisi dan gizi untuk kita dan anak-anak kita. Maka ini yang jadi kegelisahan teman-teman dari sekolah relawan untuk memunculkan program ini. Silahkan para ayah bunda yang ingin nanti ikut berkontribusi, silahkan. Yaitu bisa menjadi orang tua asuh juga. 1 bulan kurang lebih sekitar 20.000 nggak, Mas? Untuk ikut berdonasi. Silakan. Insya Allah nanti akan ada tim dari sekolah relawan yang coba untuk mengelilingi kotak infak, insya Allah. Ayah bunda sekalian salat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya. Ini kan para orang tua nggih yang duduk di sini. Punya anak laki-laki, Bu. Bapak punya anak laki-laki. Kok nggak diajak ke masjid, Pak? Saya mau tanya, mau soleh dan soleha sendiri, mau masuk ke surga sendiri, apa cita-cita kita, Pak? Punya anak yang soleh dan soleha. Tapi kenapa subuh ini nggak pernah diajak ke masjid? Loh, ini pertanyaan awal loh, belum ke materi, belum. Besok lusa kita mati, Pak. Maaf, kita mati. Dihisab sama malaikat Allah dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan saya. Mau jawab apa? Mau jawab apa, Pak? Anak-anak di rumah sekarang lagi pada tidur, nggih? Ya? Udah pada balik kan yang laki-lakinya? Dosanya ngalir ke kita, Pak. Ini yang disebut Indonesia krisis ayah. Dan materi ini selalu saya bawakan di waktu subuh. Kenapa? Paling enak, Bu, buat nyentilin para bapak. Ya soleh sendiri loh. Coba, rajin ke masjid kita, tapi anak dibiarkan tidur di rumah. Berharapnya kita, besok lusa kita meninggal, mereka yang mendoakan kita. Pak, Bu, tidurnya terlalu miring kita. Masih mimpi kita. Kalau ternyata anak-anak kita subuhnya aja tidak mau kita ajak ke masjid. Susah, Ustadz. Ya salah sendiri. Nggak pernah ngedidik selama ini. Itu kecil-kecil. Mana lagi tadi? Tadi saya ngeliat lagi. Oh itu. Masih usia belum balik itu. Karena apa? Saya yakin pasti kita punya harapan sebagai orang tua. Walaupun mungkin di bawahnya nggak sengaja. Tapi husnuzon saya memang menjadi sebuah kebiasaan baik. Ini yang harus kita pikirkan loh, Pak. Saya mau menyampaikan sebuah nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam sebuah kitab nama kitabnya Tuhfat Al-Maudud, Ahkam Al-Maulud. Jadi kitab ini dibuat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sehari sebelum anaknya lahir, Pak. Ulama kalau lagi iseng, bikin kitab, Pak. Dan ini tebal kitabnya sekitar 400-an halaman. Itu iseng sehari sebelum anaknya lahir, itu bikin kitab. Isinya tentang hak dan kewajiban anak, bahkan ada tahnik dan lain sebagainya. Pesan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyampaikan betapa banyak orang-orang yang menyengsarakan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Betapa banyak orang tua yang mengabaikan anak-anaknya, cuek, betul kan? Sholat ke masjid sendiri, ya kan? Gandeng istri. Betul, itu pasangan kita, Pak. Tapi Allah sudah mengamanahkan seorang anak, amanah. Yang namanya amanah, titipan, berarti nanti dimintai pertanggungjawaban.
Lah ya ini subuhnya nggak diajak, lah gimana kita mau jawab nanti? Tanggung hidup mereka sudah kita lakukan, nggih? Tapi jawabnya nanti ketika proses hisab, apa yang mau kita jawab? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu PR-nya. Itu amanah dari saya. Dari syariat Islam. Karena pembeda antara munafik dengan mukmin itu salat subuh, salah satunya. Kita tidak mau kan jadi punya anak-anak munafik ya Pak. Yang cuman takut mereka sholat ketika kita ada di rumah, ketika mereka keluar, kita di rumah, mereka keluar, sholat nggak mereka? Belum tentu. Itu anak munafik Pak. Kan nggak mau kita punya anak-anak begitu. Saya lanjutkan. Betapa banyak orang tua yang tidak mengajarkan adab. Ini salah satu PR juga Pak. Coba aja lihat sekarang. Dalam rumah ada orang tua bukannya ngobrol. Ngapain? Anak sibuk main handphone. Dikasih wifi di rumahnya. Udah gitu ngadu, Ustadz. Aduh saya pusing sama anak saya. Susah banget nasehatinnya. Ini pertanyaan 2 hari yang lalu ketika saya ngegantiin Ustadz Fatih Karim di Bandung. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya sudah SMA, susah dinasehatin. Kerjaannya main game. Saya tanya, Bu, yang ngasih gadget siapa? Saya. Yang ngasih kuota siapa? Saya. Ya udah, itu namanya pajak ditanggung pemenang. Pajak ditanggung pemenang. Silahkan. Kita ngasih hadiah buat anak-anak kita, tapi nggak pernah memikirkan tentang hukuman untuk mereka. Akhirnya apa? Jadi anak-anak yang manja. Saya lanjutkan. Betapa banyak orang tua yang memfasilitasi syahwat dan keinginan anak-anaknya yang dirasakan oleh orang tua seolah-olah sedang memuliakan anak-anaknya, padahal sedang menjatuhkan anak-anaknya. Dikasih PS, dibeliin motor, tujuannya apa? Biar gampang untuk berangkat sekolahnya. Kan kita punya kewajiban ngantar. Pak saya punya putri usianya 8 tahun, baru 1. Saya setiap pagi itu mewajibkan diri saya untuk mengantar anak saya pergi sekolah. Saya pernah satu hari ngisi kajian di Jakarta itu pulang pergi, saya berangkat setelah saya ngantar si kecil sekolah, pulang selesai kajian itu jam 10 malam, karena ada 2 agenda di Jakarta. Anak saya sekolah di Kutab Al-Fatih, itu saya harus paksakan pulang. Karena kalau enggak, siapa yang akan mengantar anak saya? Walaupun ada antar jemput, tapi bagi saya, waktu bersama dengan anak, itu harus berkualitas, Pak. Bukan hanya sekedar ada. Kan ada, rata-rata orang tua sebagai orang tua, ayah terutama, itu cuma ada secara fisik tapi nggak hadir secara ruh dan jiwanya membersamai anak-anak kita. Kenapa? Karena saat kita bersama dengan anak, bisa banyak dialog antara kita dengan anak-anak kita, Pak. Apalagi kalau anak kita anak perempuan. Kalau kita nggak dekat, nanti siapa yang mau dijadiin role model buat dia mencari seorang suami kalau bukan kita sebagai seorang ayahnya. Motor itu penting nggak penting sebetulnya. Lihat kecelakaan di jalan yang terjadi mayoritas dominan bukan orang tua, anak-anak. Ugal-ugalan, ganti knalpot, bising, berisik, ya kan? Secara nggak langsung sudah berbuat zolim sama telinga orang lain. Dia nggak bakalan kedengeran suara bisingnya. Kenapa? Karena udah terbiasa, agak budak sedikit jadinya. Akhirnya apa? Adabnya kan jelek, akhlaknya buruk, nggak peduli dengan kondisi lingkungan. Kita biarkan tanpa kita nasihati, tanpa kita didik. Dosanya ngalir dong buat kita. Ini hal sederhana loh Pak. Gak usah muluk-muluk dulu gitu. Hal sederhana kita perbaiki. Maka saya punya sebuah konsep, memperbaiki rumah tangga berarti memperbaiki peradaban, Pak. Dan ini yang akan kita mulai. Saya lanjutkan nasihat dari Ibnu Qayyim tadi. Dia menduga sedang menyayangi anaknya, padahal sebenarnya sedang menzolimi anaknya secara tidak langsung. Maka hilanglah manfaat yang bisa diambil dari anak-anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat apa Pak yang mau diambil sama kita ketika anak laki-laki kita masih tertidur di rumah sedangkan kita di sini? Apa manfaatnya Pak kira-kira yang mau kita ambil? Ada?
Ada nggak? Bisakah mereka mendoakan kita? Selalukah mereka ingat dalam setiap seba'da salatnya mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Manfaat apa yang mau kita ambil? Yang ada apa? Justru malah menambah tabungan dosa dari kehidupan diri kita. Ini penutup nasihatnya. Kalau seandainya kita amati kerusakan yang terjadi pada anak-anak, sebab utamanya datang dari ayah. Terserah mau komplain atau enggak, ini ulama yang nulis. Seorang ulama al-hafiz. Ulama yang insya Allah faqih. Kita Pak, ternyata sebab utama kerusakan pada anak-anak. Karena kita nggak mendidik mereka, nggak mengajarkan mereka, nggak ngajak mereka. Kerjaan kita cuma sekedar merintah. Asal tunjuk, asal perintah. Kalau salah, marah-marah. Ngoten nggih, Bu? Itu kerjaan kita, Pak. Apa yang mau kita ambil manfaatnya? Padahal, saya mau izin berdiri. Al-Quran memberikan sebuah konsep besar dalam pendidikan anak. Kita bisa buka di Quran surat ke-31 Al-Luqman, ayatnya ayat ke-12 sampai ayat ke-20. 3 konsep pendidikan. Pertama, ajarkan akidah yang benar. Kedua, ajarkan ibadah yang benar. Ketiga, tanamkan nilai akhlak yang baik. Ini konsep, Pak. Al-Quran itu bukan hanya sebatas agama ritualitas, sholat, puasa, zakat, sedekah, bukan. Tapi konsep berkehidupannya juga ada di dalam Al-Quran. Masalahnya, Al-Quran itu cuma dibaca saat bulan Ramadan doang. Selesai bulan Ramadan, selesai juga baca Qurannya. Kalaupun baca Quran hanya sebatas tilawah, tapi nggak sampai ke mentadaburinya, Pak. Pesan apa yang ingin Allah sampaikan sama kita? Bahkan ini kalau anaknya sudah lahir, anak belum lahir, pengantin baru, atau lagi program mau punya anak, ada di dalam Quran. Bisa dibuka di Quran surat ketiga, ayatnya ayat 35 sampai ke 37. Yang pertama, poinnya, rencanakan. Rencanakannya bukan tentang deposito, bukan hanya sekedar jumlah, ibu, bapak. Tapi rencanakan ini anak mau jadi apa. Saya kebayang anak 4, 1 ahli Quran, kedua ahli hadis, ketiga ahli fikih, yang keempat ternyata jago di bisnis. Adiknya yang paling bungsu bilang, kakak silakan berdakwah. Kehidupan kakak, adik yang akan menopangnya. Surga itu, Pak. Itu baru anak yang bisa kita ambil manfaatnya. Karena jelas tujuan punya anak itu akan menjadi apa mereka. Sarjana, teknik, insinyur dan lain sebagainya silahkan, tapi tanamkan dulu nilai akidah di dalamnya. Subuh dia ke masjid, dia seorang arsitek tapi arsitek yang takut sama Allah. Jadi dokter silahkan, tapi tanamkan akidah dulu. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kokoh, sehingga apa? Dia subuh-subuh berangkat ke masjid untuk menunaikan apa yang menjadi haknya Allah sebelum Allah berikan apa yang menjadi hak kehidupan buat diri kita. Itu, Pak. Itu namanya rencanakan. Ini ayat ini itu kisah tentang siapa? Keluarga Imran. Punya istri namanya Hanna. Lagi mengandung. Anaknya namanya Maryam. Bukan nabi, bukan rasul, tapi anak dari Maryam, seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Rencanakan dulu. Nazarnya seorang Maryam itu adalah seandainya anak ini laki-laki, Allah kan dulu belum ada USG ya, Pak ya. Jadi nggak ketahuan laki-laki apa perempuan. Maria mengatakan, ya Allah, seandainya anak ini anak laki-laki, maka aku akan minta ia menjadi penjaga Baitul Maqdis. Itu kan rencana. Iya kan?
Sekarang belum terlambat, Pak. Walaupun anak kita udah SMA, SMP, bahkan sudah kuliah, belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tentang tujuan hidup. Kan tujuan hidup kita untuk beribadah di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah artinya bersungguh-sungguh dalam menikmati semua syariat-syariat Allah, termasuk di dalamnya bernilai ibadah ketika kita bisa dan mau mendidik anak-anak kita menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Kita berharap kita sama istri, sama anak-anak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu tujuan kita, nggih, Pak? Tapi pertanyaannya adalah perbuatan dan tingkah laku kita apakah sudah mencerminkan ahli surga atau belum? Itu pertanyaannya. Dimulai dari mendidik diri kita dan anak-anak kita. Saya lanjutkan. Setelah merencanakan, apa poin keduanya? Carikan guru terbaik. Imran sebagai kakek dari Nabi Isa alaihi salam, Imran sebagai ayah dari Maryam meninggal. Maryam dititipkan kepada siapa? Nabiullah Zakaria alaihi salam. Guru terbaik berarti kan? Bukan hanya sekedar masukin ke sekolah, yang penting gratis, yang penting gak bayar SPP. Maaf kalau ada praktisi pendidikan sekarang. Sekarang, Pak, pendidikan sekarang judulnya sekolah IT tapi bisnis di dalamnya. Bayar puluhan juta. Hanya memberikan pengetahuan Islam kepada anak-anak kita, tapi bukan mendidik dengan pendidikan Islam. Hafal Quran mereka hafal. Nggak usah orang Muslim, Pak. Cristiano Ronaldo itu hafal surat Al-Fatihah. Karena memang janji Allah mudah Al-Quran ini untuk dihafal oleh siapapun. Misionaris yang suka memurtadkan saudara-saudara kita di daerah-daerah perbatasan di atas gunung, hafal Quran, Pak. Tapi mereka terdidik nggak dengan syariat Islam? Terdidik nggak mereka dengan konsep Islam? Enggak. Mereka menghafal Quran untuk mencari celah untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Kalau hanya sekedar kejar-kejaran hafalan Quran, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Para sahabat-sahabat mulia itu bisa dihitung, Pak. Mereka-mereka yang hafal Quran. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi setiap ayat yang diturunkan dari Nabi SAW kepada para sahabat, sami'na wa ata'na, diamalkan segera sama mereka. Kita tahu banyak dalil, tahu banyak hafalan Quran, tapi hanya 1-2 yang kita amalkan. Boleh kita cek bahwa di dalam diri kita ada sisi kemunafikan? Coba kita cek. Allah perintahkan kita salat. Salat enggak kita? Insya Allah kita salat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan yang baru lalu. Berpuasa enggak kita, Bapak Ibu? Puasa kita. Para ummahat, para ibu, para wanita diperintahkan untuk menutup aurat. Ditutup oleh kita sebaik mungkin. Sehingga dikenali oleh penghuni langit sebagai wanita salihah. Ketika Allah perintahkan birrul walidain, kita melakukannya, kita birrul walidain. Ketika Allah perintahkan jauhkan diri dari riba, di sini mulai tarik ulur. Dengan dalih, Ustadz kalau nggak nyicil nggak punya, kalau besok lusa mati gimana bayarnya? Mungkin urusan dunia bisa ketutup karena ada asuransi dan lain sebagainya, tapi urusan dengan Allah nggak selesai. Itu yang disebut sama Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, Pak. Karena hidup kita bukan hanya di dunia. Itu cerdas, bukan pintar. Orang pintar banyak tuh, yang korupsi, orang pintar kan mereka semua? Orang pintar, S1, S2, S3, profesor tapi korupsi. Hanya titel, tapi cerdas, mereka akan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Allah berfirman di surat kedua ayat 28, 4 tahapannya. Mati, hidup, mati, hidup. Mati yang pertama, sebelum Allah tiupkan ruh di dalam rahim ibu kita.
Usia 4 bulan ruhnya ditiupkan dan kemudian di usia 9 bulan kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Itu hidup yang pertama. Mati yang selanjutnya saat kita meninggal dunia dan dikubur. Hidup yang kedua saat Allah bangkitkan kita, pilihannya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujurkah selama ini yang kita nikmati atau justru jalan takwa? Kalau jalan fujur maka Allah akan lemparkan kita ke nerakanya Allah. Sedangkan jalan takwa seperti nama masjid ini, Pak. Seperti masjid ini namanya. Maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan kita. Allah memberikan pilihan kita. Kalau sholat sekedar sholat, anak kecil begini aja sholat kok, Pak, Bu. Anak kecil seperti ini tanya, sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Kalah dong kita. Sudah berapa puluh tahun kita hidup tapi sholatnya hanya sekedar sholat 5 waktu. Ayat yang dibaca sama ayahanda kita saat tadi menjadi imam, ayat tentang tahajud nggih, Pak? Itu menjadi sebuah amalan yang sangat luar biasa bagi seorang ayah di dalam rumah. Ini yang harus kita pikirkan. Sudah belum kita menitipkan anak kita kepada guru terbaiknya? Itu jadi PR. Yang ketiga, lingkungan terbaik. Kalau dari ayat ini, Maryam dipersiapkan yang namanya mihrab. Itu kan lingkungan terbaik. Jaga pergaulan anak-anak kita. Tentu dimulai semuanya dari rumah. Rencanakan ini berarti kan kaitannya dengan rumah. Rumah itu punya porsi 60% dalam pendidikan anak. Guru terbaik berarti sekolah. Sekolah itu hanya 20%. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Itu pun 20%. Artinya orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan 3 pola pendidikan ini. Tanamkan akidah yang benar, ibadah yang baik, dan akhlakul karimah ke dalam jiwa anak-anak kita. Sehingga besok lusa kita meninggal, itu tenang, Pak. Maka ketika ini baik ditanamkan, maka akan muncul. Surat kedua ayat 133. Ini pertanyaan Nabi Yakub alaihi salam kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, siapa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Kata Nabi Yakub. Coba, Pak. Coba sedikit kita buka hati dan pikiran kita. Besok, Pak, atau hari ini kita meninggal. Lihat anak kita ya, Bu. Lihat anak kita. Sekarang, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Saya mau tanya, bisa enggak mereka melakukan penyelenggaraan jenazah, memandikan, mengkafani, bahkan ketika hendak disolatkan, dia maju ke depan dan mengatakan kepada ketua DKM, Bapak, biar saya saja yang menjadi imam. Sebagai bentuk penghormatan terakhir dan kasih sayang tanpa batas dari orang tua saya kepada saya. Kira-kira bisa enggak, Pak? Anak kita di rumah yang saat ini masih tidur. Ma ta'buduna min ba'di. Ini kan dialog ayah. Ya, Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Pak, dialog ayah dengan anak di dalam Al-Qur'an itu ada 14 dialog. Salah satunya ini. Sedangkan ibu itu hanya 2 dialog. Berarti yang mendidik anak itu bukan ibu, Pak, tapi seorang ayah. Anak nakal yang disalahin siapa, Bu? Nggak usah takut, Bu. Jawab aja, Bu. Yang sering disalahin siapa, Bu? Pakai dalil lagi. Bu, kan al-madrasatul ula. Ibu itu kan madrasah awal buat anak-anaknya. Bapak lupa ya, Bapak kepala sekolahnya loh. Bapak yang bikin kurikulum pendidikannya. Bukan hanya sekedar merintah, bukan hanya sekedar nyuruh. Yang namanya kepala sekolah bikin sistem, betul? Ada, Pak, kepala sekolah di sini? Ada? Oke. Bikin sistem, mengawasi, memantau. Betul kan, Pak? Itu kan kerjaan kepala sekolah. Siapa yang nanti melanjutkan estafetnya? Para ibu.
Kenapa? Begini. Di dalam Al-Quran, tugas suami ada di Quran surat keempat ayatnya ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pertama, seorang suami itu tugasnya adalah sebagai seorang qawwam. Apa qawwam, Pak? Pemimpin. Apalagi, Pak? Nah, itu masalahnya. Tahu arti qawwam cuma satu tempat. Apa? Pemimpin. Masalahnya, Bu, pemimpin itu punya kekurangan. Tahu kekurangannya apa? Kekurangan seorang pemimpin itu nggak mau dinasehati, nggak mau dikasih tahu, nggak peka, nggak sensitif. Tukang tunjuk, tukang perintah. Kalau salah, marah-marah. Ngoten nggih, Bu? Betul, Bu? Itu kita, Pak. Nggak salah memang. Makna qawwam itu pemimpin. Tapi bukan di situ, Pak, maknanya. Karena kita adalah ar-rijal. Ar-rijal itu sifat. Kalau jenis kelaminnya itu zakar. Surat ke-49 ayatnya ayat ke-13. Ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Itu baru. Apakah seorang laki-laki itu juga seorang ar-rijal? Belum tentu. Tapi ar-rijal pasti laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tugas dari qawwam itu ada 3 di dalam Quran. Quran surat ke-25 ayatnya ayat 74. Quran surat ke-66 ayatnya ayat ke-6. Quran surat ke-52 ayatnya ayat 21. Baru tugas yang kedua, cari nafkah. Kebanyakan para suami hanya sekedar cari nafkah, lupa untuk tugas utamanya yaitu menjadi seorang qawwam. 3 apa tugas utamanya? Itu kesalahan kita. Ini konsep Quran, tugas suaminya, bukan kata saya loh. Saya yang menurunkan dari Al-Quran. Yang pertama, surat ke-24 ayatnya surat ke-25 Al-Furqan ayatnya ayat 74. Ini kan doa kita. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Min azwazina pasangan, wa zurriyatina anak cucu keturunan, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istri, suami atau anak cucu keturunan yang qurrata a'yun dan menjadi orang yang bertakwa. Apa poin besarnya? Ketakwaan itu bukan dimulai dari masjid, tapi dari rumah-rumah kita. Dihadirkannya di rumah, Pak. Kepemimpinan yang bertakwa. Berarti takwa apa? Mengerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Nah sekarang Allah perintahkan kita untuk mendidik anak. Sudah belum kita mendidik anak? Menanamkan nilai-nilai akidah yang baik kepada mereka. Mengajak mereka ke rumah-rumahnya Allah untuk mengakses semua energi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum Bapak, Ibu? Dijawab. Sudah belum? Berarti belum takwa kita. Baru sekedar maaf, soleh dan soleha. Kelihatan, iya. Secara fisik, kemana-mana baju koko, pakai peci, berjenggot, celana cingkrang, misalkan jidat hitam. Soleh, iya. Apakah takwa? At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW sampai 3 kali. Takwa itu di dalam dada. Buahnya adalah akhlak yang baik dan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Salah satu cirinya, saya takut. Kalau saya nanti nggak bisa mendidik anak-anak saya juga takut kepada Allah. Saya takut seandainya besok atau lusa saya meninggal, anak-anak saya jadi anak-anak yang munafik. Saya takut besok lusa saya meninggal, saya meninggalkan keburukan buat anak-anak saya dan lain sebagainya. Itu takwa, Pak. Dan itu Allah perintahkan. Yang pertama, tugas sebagai seorang qawwam. Nanti tolong diingatkan lagi nggih Bu, Bapak ketika sudah sampai di rumah tentang konsep ini. Ini konsep Quran, Pak. Nggak perlu kita belajar dari buku-buku psikolog dari orang barat dan lain sebagainya. Orang Yahudi itu ngerusak manusia dalam 2 hal, Pak. Pendidikan dan psikologi. Karena 2 hal ini, inilah ilmu yang kata mereka membangun manusia. Kita keluarkan dari Al-Quran.
Karena ini zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, jadiin Quran sebagai pedoman hidup kita yang sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah sama sekali. Betul? Itu kan ayat kedua dari surat kedua yang biasa kita baca, bahkan lewat ketika baca juga. Hafal kita di luar kepala. Tapi kita nggak pernah tahu maksudnya apa. Makanya Quran cuma sekedar jadi pajangan di sudut-sudut rumah kita. Almarhum Robi saya, Allahu yarham, Ustaz Arifin Ilham, pernah nasihatin begini, Bang, kalau mau tahu tentang kedekatan seorang hamba, orang yang beriman dengan Quran, datang ke rumahnya, izin untuk tanya di mana letak Qurannya, datangi Quran itu dan usap. Rata-rata berdebu, karena jarang dibaca. Nah, mulai kita coba untuk membangun ketakwaan di dalam rumah kita, dimulai dari diri kita sebagai seorang ayah, bersama dengan ibu, sebagai istri, ya kan? Kita didik anak-anak kita dengan konsep seperti ini, Pak. Ini konsep besar, belum detailnya. Saya lanjutkan, yang kedua. Quran surat ke-66, At-Tahrim. Ayatnya ayat ke-6. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu, ayat tentang neraka jahanam. Jagalah dirimu dan ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayatnya awalnya Pak dibuka dengan ya ayyuhallazina amanu lagi, bukan ya ayyuhannas. Kalau ya ayyuhannas itu umum. Ini spesifik, yang dipanggil adalah kita yang beriman. Mau dia sholat ke masjid atau enggak, mau imannya biasa-biasa aja ataupun imannya kokoh, dipanggil sama Allah. Allah ingin memastikan, ku anfusakum, jagalah dirimu. Artinya apa Pak? Kita juga belajar sebagai seorang suami. Setelah poin yang pertama, melahirkan kepemimpinan yang bertakwa di dalam rumah. Poin yang kedua adalah memastikan diri kita plus wa ahlikum, keluarga kita semuanya itu selamat dari siksa api neraka. Kan akhir ayat ini Allah firmankan tentang bahwa bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Manusia dan batu. Artinya apa? Pak, kan kita manusia nggih? Ya Bu, kita manusia, berarti kita masih punya potensi untuk bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan dari Allah. Maka biar kita nggak masuk ke dalam neraka, yang Allah minta adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para suami, belajar dulu bagaimana agar kalian bisa selamat. Nanti kalian akan bisa menyelamatkan keluarga kalian. Itu kata Allah. Yang kita belajar untuk takut sama Allah. Bukan hanya sekedar taat, tapi ketaatan yang melahirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takut miskin, bukan. Karena Allah Ar-Razak, Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Kita selalu khawatir nanti anak kita bakal makan apa, seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Menimbun pundi-pundi uang. Menabung itu memang syariatnya Islam. Nabi juga melakukan dan memerintahkan kepada para sahabat yang lainnya. Hanya saja itu bukan tujuan utama. Maksud dari konsep perencanakan ini adalah mau jadi apa anak kita nanti. Itu maksudnya Pak. Maka kita sebagai seorang suami, sebagai orang tua, ibu dan bapak, poin yang kedua memastikan diri kita selamat dan juga nanti menyelamatkan anak-anak cucu keturunan kita. Yang terakhir, tugas seorang suami di Quran surat ke-52 ayat 21, surat At-Tur. Setelah selamat semua keluarga, dipastikan keluarga itu pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa nama surganya? Ayat turunannya ada di Quran surat ke-13 ayat 23 sampai 24. Nama surganya surga Aden. Apa amalannya? Quran surat ke-14 Toha ayat 132. Apa? Ada 2 poin besar Pak. Salat dan sabar. Coba disebutin langsung Pak. Amalan utamanya salat. Salat dan sabar. Nah, sekarang anak kita dibiarkan di rumah sendiri dan tertidur pulas. Sebangunnya. Itu kan berarti gambaran, maaf.
kita belum tergambar sebagai ahli surganya Allah. Mau saya kuatkan lagi dalilnya. Oke. Quran enak Pak. Quran surat ke-23 ayat 1 sampai ayat ke-11. Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Amat sangat beruntung dan bahagianya orang-orang yang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Lari dulu ke ayat ke-11. Mereka dikaruniakan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ingin memastikan bahwa orang yang beriman itu harus dapat surga Firdaus, Pak. Apa amalannya? Dari ayat ke-11 naik ke ayat kedua. Mereka sholat dalam kondisi dan keadaan khasyi'un, khusyuk sholatnya. Sholat lagi, Pak. Sholat lagi. Amalan ahli surga itu pasti sholat. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya sholat, Pak. Terus kenapa kita, ayah bunda, kita biarkan anak-anak kita tidur di rumah, nggak diajak ke masjid, ya kan? Nggak kita tanamkan nilai-nilai takut kepada Allah, syukur kepada Allah, khauf dan roja, dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Masjid At-Taqwa ini perlahan tapi pasti insya Allah kedepannya akan mulai ada perbaikan. Di masjid ini jadi semakin ramah sama anak muda. Kenapa? Di surat Aj-Jin Allah berfirman, wa anna masajida lillah. Dan sungguh masjid itu bukan milik kelompok atau perorangan, Pak, tapi lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kita ke masjid, masjid apapun, maka kita sebagai tamunya Allah, bukan pemilik masjid. Maka sebagai seorang tamu tentu kita bisa menjaga adab kita kepada pemiliknya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang membangunnya, apapun kelompok dan organisasinya, maka sejatinya masjid itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka hayu kita ajak keluarga kita, Bapak, untuk memakmurkan dan kembali ke rumah-rumahnya Allah sebelum Allah panggil untuk kembali dan pulang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah izinkan dan Allah rahmati kita semua, keluarga kita semuanya, dan bukan hanya berkumpul di sini bahagia di dunia, tapi juga semoga nanti Allah bahagiakan dan kumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jazakumullah khairan katsir buat para ayah bunda yang sudah ikut berkontribusi dalam gerakan beras untuk yatim piatu dan duafa. Semoga setiap butir beras yang masuk ke dalam mulut dan perut para yatim dan duafa ini, mereka melakukan amal soleh dan kebaikan. Semoga Allah catatkan sebagai kebaikan pula yang sempurna untuk kita semuanya, sehingga kita terkagum-kagum. Karena apa? Maaf Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa ngejamin sholat subuh kita tadi khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa kita Ramadan kemarin, sungguhkah kita berpuasa nggak ngomongin orang, nggak jelek-jelekin orang, nggak zolim sama orang? Belum tentu. Maka semoga dengan infak dan sedekahnya kita di waktu subuh ini, sebagaimana hadis Nabi SAW akan mendoakan kebaikan buat orang-orang yang berinfak dan bersedekah di pagi hari, semoga Allah karuniakan pula kebaikan dan rahmat, ampunan, hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya insyaallah. Kesimpulannya bahwa anak-anak kita rusak itu bukan karena lingkungan, tapi karena kita dulu sebagai seorang ayah, sebagai orang tua yang tidak mendidik mereka dengan pendidikan Islam, dengan konsep Islam. Karena begini Bapak Ibu semuanya, hanya berdasarkan pengalaman, nggak semuanya pengalaman itu bisa terpakai dengan kondisi sekarang. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa didiklah anak kalian sesuai zaman mereka akan hidup nanti. Kan mereka akan hidup di usia 5, 10 sampai 20 tahun yang akan datang, Bapak Ibu semuanya. Maka didiklah dengan konsep Islam. Karena konsep ini dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih sangat update, bahkan sampai kiamat nanti. Kalau sekolah kan, saya termasuk terakhir merasakan dulu catur bulan, Pak.
Begitu saya lulus, kurikulum berbasis KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Saya lulus SMA itu tahun 2004. Sampai sekarang berarti sudah 18 tahun. Sudah berapa kali berganti kurikulum itu. Tapi kalau Islam, kurikulumnya jelas, padat, referensi dari ulama, kitab-kitab yang lain sebagai turunannya untuk mendorong anak-anak kita mendapatkan pondasi terbaik, maka dimulai dari rumah-rumah kita. Semoga ini ikhtiar kecil kita untuk mengurangi krisis ayah di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata dari Ridho yang kurang berkenan, kata-kata yang salah. Semoga Allah mengampuni diri Ridho dan merahmati kita semuanya. Ada sesi tanya jawab atau langsung mau sholat sunnah? Silakan. Gimana? Kalau sudah cukup, Ridho tutup. Monggo. Sudah? Langsung tutup. Oke. Kalau memang tidak ada yang bertanya, boleh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Fenomena sekarang kan hampir bisa dikatakan 90% lebih anak itu pegang gadget. Iya. Bagaimana kita menyesuaikan dengan Oke. Yang dimaksud dengan Sayyidina Ali yang tadi saya katakan bahwa didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya, maksudnya adalah pertama, tanamkan fondasi akidah dulu. Ini konsep surat ke-31 tadi, ayat 12 sampai ayat ke-20-nya. Artinya apa? Persiapkan dulu anak kita sebelum pegang gadget ini untuk menghadirkan rasa takut sama Allah, Pak. Jadi begitu pegang gadget, dia akan sadar Allah melihat, Allah menyaksikan, dan Allah mencatat. Maka dia nggak akan macam-macam dengan gadgetnya, kecuali hanya untuk urusan pendidikan atau sekolahnya saja. Nah masalahnya sejak kecil, sejak dini nggak pernah dididik dengan pendidikan konsep nabawiyah ini, konsep Qur'ani ini. Sehingga apa? Bablas main gadgetnya. Main game lupa waktu. Coba lagi mabar ya sama temennya secara online, tiba-tiba azan. Saya mau tanya, anak kita pilih tetap main game atau ke masjid? Berarti nggak ada rasa takut sama Allah. Nah itu maksudnya. Jadi tiga poin besar akidah, ibadah, dan akhlak ini kalau ditanamkan nanti, bagaimanapun nanti keadaan zaman di masa dia hidup, maka dia akan menjadi pribadi mukmin dan muttaqin. Kurang lebih gitu, Pak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih, monggo silakan, Pak. Terima kasih. Meneruskan pertanyaan lanjut saya. Kalau artinya begini, Ustaz, karena betul bahwa kita harus menanamkan akidah dulu, tetapi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita menanamkan akidah itu dari kecil. Soalnya sekarang itu dari contoh saja. Dalam artian kemarin kita sudah melarang anak kita itu untuk pegang HP lah. HP itu istilahnya gadgetnya sedikit mungkin ya. Tetapi kemudian ada krisis ini kan semuanya harus pakai itu. Maka anak-anak kecil kita mau tidak mau kita kasih itu, padahal secara keyakinan kita belum siap, ini anak belum siap, tetapi dipaksa harus pakai itu. Nah, gimana caranya kita itu merubah situasi seperti itu bahwa ini sudah apa ya? Sudah terlanjur kita, padahal kita yakin bahwa mereka belum siap. Gitu. Contoh spesifiknya ya, pendidikan akidah kepada anak-anak itu adalah dialog, Pak. Kan tadi saya sebut dialog ayah di dalam Al-Quran itu ada 14 tempat. Dialog ibu dengan anak-anak hanya 2 tempat. Contoh dialog antara anak dengan ayah yang berkaitan dengan akidah atau iman adalah, nah, Allah itu punya sifat as-sami' sama al-basir. Allah melihat. Ayah, abi, papa, apapun yang kakak lakukan, tidak lihat, nak, tapi Allah menyaksikan. Allah mencatat. Contoh sederhana begini. Nah, masuk ke masjid, yang di rumah aja dulu lah ya. Masuk ke toilet itu Nabi kita merintahkan untuk mengawali dengan minimal basmalah. Maksimal kita ajarkan juga doa untuk masuk ke dalam toilet. Dan ingat, nah, adabnya kaki kiri loh yang masuk, keluarnya nanti kaki kanan, ya. Itu yang diajarkan Nabi kita kepada kita. Nah sekarang kita cinta nggak sama Nabi?
Anak kita pasti masih abstrak gambarannya, ya kan? Karena masih kecil. Oke. Kamu sayang nggak sama mama sama papa? Sayang banget dan lain sebagainya. Kenapa kamu sayang sama mama sama papa? Karena mama baik, karena papa baik, karena mama sama papa perhatian dan lain sebagainya, disebutin segala kebaikan. Bagaimana dengan Allah kita, nak? Allah yang udah kasih kita hidup, lihat tangan kita bisa bergerak. Ini bukan kita bisa, tapi karena Allah yang izinkan. Mata kita bisa berkedip, ya kan? Coba kakak berhenti berkedip selama 1 menit aja kira-kira. Bisa nggak sayang? Nggak bisa. Kalaupun dipaksakan pasti keluar air mata. Kakak suruh nggak air matanya itu keluar? Enggak. Terus siapa yang mengeluarkan itu? Allah. Itu dialog iman, Pak. Hadir nanti pelan-pelan itu rasa takut. Masalahnya kita sebagai seorang, kebanyakan di Indonesia para ayahnya itu, Bu, ayah bisu. Betul kan? Nggak pernah dialog begini sama anaknya. Iya. Kenapa saya bisa mengatakan dengan luas seperti ini? Karena hampir setiap pagi ketika berangkat sekolah, itu saya ngobrol sama anak saya. Sampai di rumah, apalagi anak perempuan dekat sama seorang ayah, saya pengen itu. Pak, saya termasuk anak yang nggak dekat dengan papa saya dulu, Pak. Kalau orang psikologi nyebut ada inner child. Ada luka batin di dalam diri saya, dan itu alhamdulillah dengan izin Allah, lewat dakwah inilah saya menyembuhkannya. Lewat syariat Islam inilah saya munculkan pemakluman yang besar. Bukan orang tua saya yang salah, tapi memang batas kapasitas ilmunya di situ. Nah sekarang ilmu parenting seperti ini di banyak masjid sekarang udah dikaji. Mau yang gratis, mau yang bayar silahkan. Masalahnya terkadang ilmunya sudah ada, nggak mau ngamalinnya. Betul apa benar? Iya. Itu yang jadi masalahnya. Jadi tanamkan dulu nilai-nilai seperti itu. Nanti gadget ini dia akan terbangun kesadaran tentang batasannya. 2 tahun kemarin sama anak saya juga ketika COVID, sekarang kelas 3 berarti. 2 tahun kemarin dari awal kelas 1, kelas 2 itu kan sekolahnya dari rumah. Reward and punishment, hukuman dan hadiah buat mereka. Kapan saya izinkan untuk main gadget anak saya? Sabtu Minggu, itu pun dibatasi waktunya. Dibatasi waktunya. Ada di handphone, Pak, namanya saya lupa, aplikasi dari Google, ya, itu bisa membatasi anak-anak kita main handphonenya. Family Link, kalau nggak salah. Sebentar, saya buka. Saya belum install kayaknya. Oh iya, nih ada namanya aplikasinya Family Link. Kalau yang pakai handphone Android, kalau yang iOS atau Apple saya belum tahu. Kenapa? Nanti di situ bisa di-set. Misalkan hari Sabtu dan hari Ahad boleh main gadget dari jam 6 sampai jam 10 doang. Nanti ini jadi barang rongsokan, Pak. Nggak bisa dipakai lagi kalau udah habis waktunya. Anak kita pinter, kita harus lebih cerdas untuk ngakalinnya. Iya, kita harus cerdas. Nah, dimulai dari kita menanamkan nilai-nilai ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kesadarannya muncul, rasa takutnya hadir terhadap siapa? Allah yang maha melihat, maha menyaksikan dan maha mencatat. Ini hal sederhana yang harusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua dari rumah, gitu. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih begitu contohnya, Pak. Sama-sama. Ada lagi, Pak? Sudah cukup karena sudah waktu syuruk. Kita tutup bersama-sama mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayah bunda sekalian, ridho mohon maaf lahir dan batin. Apa yang disampaikan tadi itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan anggap ridho sebagai anak yang sedang belajar dalam berdakwah. Semoga ada kebaikan yang bisa dibawa pulang dan diamalkan di dalam rumah-rumahnya kita. Ridho minta doa, semoga perjalanan safari dakwah Ridho kali ini berlimpah kebaikan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan siapapun. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi informasi dari kami beberapa. Insya Allah besok ada kajian subuh mengenai kemuliaan habis itu lagi. Insya Allah akan diisi oleh beliau Ustaz Masudi Yulianto. Allah bisa menghadiri bersama-sama. Bila itu